dalam suatu perjalanan pembelajaran pribadi, di mana setiap kurikulum pasti akan mempunyai ciri khasnya masing-masing, dan ciri khas tersebut akan membedakan bagaimana sebuah pembelajaran tersebut akan dibicarakan. Seperti pada kurikulum tingkat sekolah pendidikan level KTSP, perencanaan pembelajaran yang dilakukan lebih menekankan pada 3 sektor atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang selanjutnya K13. K13 ini mulai mengintegrasikan antara kemampuan siswa yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan seperti di KTSP, tapi juga mulai memasukkan ranah afektif atau sikap dan juga psikomotorik atau keterampilan. Yang selanjutnya di kurikulum 2013 revisi, selain memasukkan 3 aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, tapi juga sudah mulai mengintegrasikan dengan literasi 4C dan juga KUTS. Ya, bagus ya. Jadi itu ya, ada kata-kata kunci. Jadi perbedaannya, kurikulum KTSP itu lebih berpusat pada guru, ya. Kemudian ada beberapa model-model pembelajaran, ya, yang ada pada kurikulum KTSP, ya, pembelajaran kooperatif, pembelajaran langsung, pembelajaran berbasis masalah. Tetapi itu tidak menghilangkan ketika di kurikulum 2013 itu tidak hilang, itu dibawa, ya. Jadi dia diintegrasikan dengan pada kurikulum 2013 itu sudah ada 3, ya, ranah yang seperti apa yang disampaikan Bung, ada 3 ranah, ya, dari kognitif, afektif dan psikomotor. Jadi dia sudah mencantumkan, mengintegrasikan 3 ranah hasil belajar tadi, ya. Kemudian di kurikulum 2013 revisi itu sudah memasukkan literasi dan 4C tadi, ya. Jadi 4C itu adalah communication, kolaboratif, kreatif, dan thinking. Nah, saya kira itu terbawa, ya, ada, nah, tapi dia lebih terintegrasi pada 3 ranah, ya, pengetahuan tadi. Kemudian pada kurikulum 2013 yang revisi 2 itu sudah ada, itu adalah penilaian dalam bentuk HOTS, ya. Jadi HOTS itu dia suatu bentuk penilaian di mana masuk di dalam itu penilaian pada higher order thinking, ya. Jadi itu yang masuk dalam kurikulum 2013. Dalam kegiatan pembelajaran ini kita akan kolaborasikan, ya, berbagai macam model pembelajaran. Jadi ada pembelajaran kooperatif, kemudian pembelajaran berbasis proyek, ya, yang akan kita masukkan dalam pembelajaran kita pada siang ini. Saya kira untuk pengertian perencanaan pembelajaran dan lain sebagainya itu kita sudah diskusikan ataupun diberikan pada minggu kemarin. Tetapi saya kira untuk pengertian perencanaan pembelajaran dan lain sebagainya itu kita sudah diskusikan ataupun disampaikan pada awal perkuliahan. Nah, oleh sebab itu ada hal-hal yang penting yang saya sampaikan, yaitu misalnya mengenai fungsi perencanaan pembelajaran. Jadi ini ada 5 fungsi, ya, 5 fungsi dalam perencanaan pembelajaran. Fungsi yang pertama adalah
mendiskusikan dalam kelompok ya, ada 5 pokok materi. Untuk itu kita akan explore ya, dan akan kita diskusikan. Untuk itu kesempatan yang pertama saya minta kelompok 1 untuk bisa menjelaskan bahan diskusi mengenai bagaimana komponen-komponen yang ada di komponen-komponen RPP pada KTSP, kemudian yang di kurikulum 2013 revisi yang 2017 dan kurikulum revisi di 2018. Untuk itu saya silakan kelompok 1 untuk mendiskusikan, untuk menyampaikan, mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen-komponen RPP pada KTSP K13, K13 revisi 2017, K13 revisi 2018. Yang pertama KTSP, komponen-komponennya yaitu ada identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, yang di dalamnya ada pendahuluan, inti dan penutup, penilaian hasil belajar dan sumber belajar. Yang kedua yaitu kurikulum 2013. Komponennya adalah identitas sekolah, identitas mata pelajaran atau jadi ini saya akan menjelaskan yang namanya perbedaan antara kurikulum KTSP K13 revisi 2017 dengan K13 revisi 2018. Nah, untuk perbedaannya kita dilihat dari komponennya. Untuk KTSP setiap kurikulum memiliki perbedaan yang paling mencolok itu yaitu pada nampak pada perubahan kompetensi, inti kompetensi dasar serta standar kompetensi pada kurikulum KTSP. Untuk K13, untuk setiap kurikulum K13 itu masih memiliki yang namanya kompetensi inti. K13 2017 itu menerapkan 4C dengan HLPS. Kemudian untuk K13 revisi 2018 itu menerapkan penilaian sistem penilaian yaitu STEM. Terima kasih. dan KTSP K13 revisi 2018. Jadi komponen KTSP komponen RPP pada KTSP itu pada identitas RPP harus memasukkan standar kompetensi dasar dan indikator berdiri sendiri. Kemudian langkah pembelajaran dan kegiatan itu pada RPP KTSP itu terbagi atas 3 tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan pada RPP K13 itu identitas RPP tidak memasukkan standar kompetensi dasar digabung dengan indikator. Kemudian kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran itu dimodifikasi sehingga terkait dengan pencapaian peserta didik dalam hal karakter. Kemudian pembelajaran pada awal kegiatan itu inti dan akhir dimasukkan ke dalam elemen karakter. Dan yang terakhir, langkah pembelajaran inti terdiri dari 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengeksplor, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Itu perbedaan antara KTSP dengan K13. Dan untuk komponen RPP K13 revisi 2017 itu berbeda di antara dia seperti metode pembelajaran, terus tujuan dalam pembelajarannya itu berbeda dengan K13. Mungkin saya akan minta ada satu orang yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan apa yang menjadi bahan diskusi kita pada siang
dalam setiap perencanaan atau perancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Setiap kurikulum yang baik pasti harus